Alisson jadi tumbal kemenangan Liverpool. Comeback, Meriam London menang 3-1. Brest Kovacic bawa The Citizen menang 3-2. Los Blancos kembali ke jalur kemenangan. Yuk langsung saja kita simak berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi tentunya. Check it out! Hasil Crystal Palace versus Liverpool, The Reds menang 1-0. Crystal Palace menjamu Liverpool di Selhurst Park. Jota bawa Liverpool unggul duluan di babak pertama dengan gol di menit ke-9. Tiada gol tambahan di babak kedua. Hasil itu membawa Liverpool kukuh di puncak klasemen Liga Inggris sementara dengan 18 poin. Sementara Crystal Palace di posisi ke-18 dengan 3 poin. Arsenal versus Southampton, comeback, Meriam London menang 3-1. Arsenal versus Southampton berlangsung di Emirates Stadium. Tim tamu memimpin 1-0 lebih dulu lewat aksi Cameron Archer di menit ke-55. Arsenal kemudian comeback lewat gol Kai Havertz di menit ke-58. Gabriel Martinelli di menit ke-68. Dan Bukayo Saka di menit ke-88 yang mengubah skor akhir menjadi 3-1. Hasil ini tetap membuat Arsenal berada di posisi ketiga dengan 17 poin, sementara Southampton ada di urutan ke-19 dengan 1 poin. Manchester City versus Fulham, Brest Kovacic bawa The Citizen menang 3-2. Laga Manchester City versus Fulham berlangsung di Etihad Stadium. Fulham unggul lebih dulu lewat gol Andreas Pereira pada menit ke-26. Mateo Kovacic menyamakan kedudukan 1-1 yang menjadi hasil akhir babak pertama. Kovacic mencetak gol keduanya di awal babak kedua. Jeremy Doku menggandakan keunggulan Manchester City menjadi 3-1 di menit ke-82. Rodrigo Muniz menipiskan ketertinggalan Fulham lewat golnya jelang laga berakhir. Pertandingan berakhir untuk kemenangan Manchester City 3-2. Hasil ini membawa Manchester City tetap di urutan kedua klasemen Premier League dengan 17 poin, tertinggal 1 angka dari Liverpool. Fulham tertahan di urutan ke-7 dengan 11 poin. Hasil lengkap Premier League pekan ke-7 hari ini. Brentford menang 5-3 atas Wolves, West Ham menang 4-1 atas Ipswich, Leicester menang 1-0 atas Bournemouth, Everton bermain imbang 0-0 dengan Newcastle. Daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Erling Haaland dengan torehan 10 gol. Union Berlin versus Dortmund, di Borussen menyerah 1-2. Laga Union Berlin versus Dortmund berlangsung di Alte Forsterie. Tuan rumah mencetak 2 gol lebih dulu lewat aksi Kevin Vogt di menit ke-26. Dan Jorbe Vertesen di menit ke-45. Dortmund cuma mampu membalas lewat aksi Julian Ryerson. Tidak ada tambahan gol di sisa laga, skor 2-1 untuk kemenangan Union Berlin menghiasi pertandingan. Hasil ini mengantarkan Union Berlin ke urutan ke-6 klasemen Liga Jerman dengan 11 poin, sementara Dortmund tepat di bawahnya dengan 10 poin. Leverkusen versus Holstein Kiel tuntas 2-2. Leverkusen mencetak 2 gol lebih dulu lewat aksi Victor Boniface di menit ke-4 dan Jonas Hofmann di menit ke-8.
Tim tamu mampu menyamakan kedudukan lewat aksi Max Caswell di menit ke-45 plus 5 dan Jan Vietiarp di menit ke-69. Tanda tambahan gol di sisa laga, skor imbang 2-2 menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Leverkusen masih tertahan di peringkat kelima dengan raihan 11 poin, sementara Holstein Kiel terdampar di urutan ke-17 dengan raihan 2 poin. Hasil lengkap Bundesliga pekan ke-6 hari ini. Bremen kalah 0-1 dari Freiburg, Bochum kalah 1-3 dari Wolfsburg, St. Pauli kalah 0-3 dari Mainz 05. Daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Omar Marmoush dengan torehan 6 gol. Real Madrid versus Villarreal, Los Blancos menang 2-0. Real Madrid versus Villarreal berlangsung di Santiago Bernabeu. Madrid mampu memimpin 1-0 lebih dulu di menit ke-14 lewat aksi Federico Valverde. Vinicius menggandakan keunggulan di menit ke-73. Tanda tambahan gol di sisa laga, skor 2-0 untuk kemenangan Los Blancos menghiasi pertandingan. Hasil ini masih membuat Madrid berada di posisi kedua klasemen La Liga dengan 21 poin dari 9 laga. Villarreal di belakang El Real dengan 17 angka. Hasil lengkap La Liga Jornada ke-9 hari ini. Espanyol menang 2-1 atas Mallorca, Getafe bermain imbang 1-1 dengan Osasuna, Valladolid kalah 1-2 dari Rayo Vallecano, Las Palmas kalah 0-1 dari Celta Vigo. Daftar top skor sementara La Liga masih dipimpin Robert Lewandowski dengan torehan 7 gol. Inter Milan versus Torino, Nerazzurri gebuk 10 pemain Il Toro 3-2. Bermain di Stadion Giuseppe Meazza, tim tamu harus bermain dengan 10 pemain dari menit ke-20 akibat kartu merah Guillermo Maripan. Unggul jumlah pemain, Inter mampu mencetak 2 gol di menit ke-25 lewat aksi Marcus Thuram dan gol kedua Thuram di menit ke-35. Torino menipiskan skor di menit ke-36 lewat aksi Dufan Zapata. Hat-trick Thuram di menit ke-60 kembali menjauhkan keunggulan Inter. Torino kembali menipiskan skor di menit ke-86 lewat aksi Nikola Vlasic. Tanda tambahan gol di sisa laga, skor 3-2 untuk kemenangan Inter menghiasi pertandingan. Hasil ini membuat Inter berada di peringkat kedua klasemen Liga Italia dengan mengemas 14 poin dari 7 laga, sementara Torino tertahan di posisi ke-6 dengan 11 poin dari 7 laga. Hasil lengkap Serie A pekan ke-7 hari ini. Udinese menang 1-0 atas Lecce, Atlanta menang 5-1 atas Genoa. Daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Marcus Thuram dan Matteo Retegui dengan torehan 7 gol. Al Nassr versus Al Orobah, Sadio Mane CS menang 3-0, Ronaldo gol penalti. Pekan ke-6 Liga Arab Saudi mempertemukan Al Nassr versus Al Orobah. Tuan rumah masih perkasa dan berhasil menang 3 gol tanpa balas lewat gol yang dicetak Ronaldo di menit ke-17. Sadio Mane di menit ke-29 dan gol kedua Mane di menit ke-71. Dengan hasil ini Al Nassr masih berada di peringkat ketiga dengan raihan 14 poin, tertinggal 4 angka dari pemuncak klasemen Al Hilal. Alisson cedera, terancam absen sebulan. Alisson Becker mengalami cedera saat Liverpool bertandang ke markas Crystal Palace. Alisson disinyalir menderita masalah hamstring, cedera yang pernah dia alami sebelumnya. Cedera itu dapat memaksanya berada di ruang pemulihan selama sebulan.
Thomas Müller anggap Kompany pelatih terbaik untuk Bayern. Thomas Müller selaku salah satu pemain senior Bayern mengungkapkan bahwa Vincent Kompany masih sangat layak untuk menangani di Bavarian. Dan kekalahan melawan Aston Villa tidak bisa dijadikan tolak ukur kelayakannya sebagai arsitek lapangan hijau. Sejak menangani Bayern pada musim panas 2024 untuk menggantikan posisi Thomas Tuchel, Vincent Kompany telah mempersembahkan 6 kemenangan, 1 hasil imbang dan 1 kekalahan, dengan rata-rata raihan 2,38 poin di setiap pertandingan. Mikel Arteta tegaskan masih terlalu dini bicarakan perebutan gelar. The Gunners yang finish sebagai runner-up dalam 2 musim terakhir, kalah hanya 2 poin dari Manchester City musim lalu. Arteta menegaskan bahwa masih terlalu dini untuk membahas siapa yang akan menjadi penantang gelar Premier League musim ini. Saat ini Arsenal berada di peringkat ketiga klasemen. Arteta percaya bahwa masih banyak pertandingan yang harus dilalui sebelum gambaran jelas tentang tim-tim yang akan bersaing memperebutkan gelar bisa terlihat. Pindah ke Manchester United adalah kesalahan besar Joshua Zirkzee. Joshua Zirkzee membawa harapan besar bagi Manchester United ketika pertama kali tiba dari Bologna musim panas lalu setelah ditebus dengan biaya 42,5 juta euro. Namun legenda AC Milan dan Belanda Ruud Gullit menilai bahwa itu adalah keputusan yang salah. Dia merasa kalau pemain berusia 23 tahun itu seharusnya bergabung dengan Rossoneri dan bukan ke United. Gullit menilai bahwa langkah Joshua Zirkzee untuk pindah ke Manchester United hanya akan menghambat perkembangannya. Pedro senang dengan gaya bermain dan taktik Barino di Lazio. Pedro Rodriguez mengaku senang dengan gaya bermain yang diterapkan oleh pelatih Marco Baroni di Lazio. Pedro menjelaskan bahwa ia sangat menikmati permainannya di era pelatih Marco Baroni yang menerapkan gaya sepak bola menyerang. Pedro juga menegaskan bahwa Bianco Celesti memiliki kemampuan untuk lolos ke Liga Champions musim depan. Saya sangat menyukai gaya bermain Baroni, ini adalah sepak bola menyerang. Kita melihat banyak bola dan bekerja di antara lini. Bahkan tanpa bola kami lebih agresif dibandingkan musim lalu, ujar Pedro. Romelu Lukaku, sepak bola bukan sekedar pekerjaan tetapi juga gairah. Striker Napoli Romelu Lukaku menjalani sesi wawancara bersama channel YouTube resmi klub. Dalam kesempatan tersebut, bintang asal Belgia tersebut berbicara tentang kehidupannya. Lukaku bercerita tentang kehidupan pribadinya dan bagaimana dia memaknai sepak bola bukan hanya pekerjaan, tetapi juga gairahnya. Lukaku kemudian bicara tentang masa kecilnya di mana dia belajar sepak bola dari ayahnya yang juga pemain sepak bola. Dia mengaku sebagai sosok yang sangat pemalu tetapi juga punya loyalitas yang tinggi terhadap sepak bola. Di Juventus, Cristiano Ronaldo tak hormati rekan setim dan warga Italia. Cristiano Ronaldo adalah sosok mega bintang di dunia sepak bola modern saat ini. Namun siapa sangka masih ada 2 orang yang tampaknya tidak suka dengan sosok Ronaldo. Salah satu sosok tersebut adalah mantan bek Juventus, Pasquale Bruno. Bruno menyebut CR7 sebagai sosok yang cuek selama berada di Juventus. Ia menyebut bahwa Ronaldo tidak mau belajar bahasa Italia meski sudah 2 tahun berada di Juventus. Bruno menilai bahwa Ronaldo tidak menghormati rekan-rekan setimnya dan warga Italia secara umum. Perbaiki pertahanan, Atletico buru pemain tak terpakai Chelsea. Atletico Madrid masih ingin memperdalam barisan pertahanan mereka, terutama di sisi kiri. Ben Chilwell dari Chelsea masuk dalam bidikan Los Colchoneros dan sang pemain berpotensi di Lego andai ada penawaran yang tepat. Fullback 27 tahun itu sejatinya bermain baik ketika datang dari Leicester City. Namun dalam beberapa tahun terakhir,
Masalah kebugaran mengganggu performanya. Dirinya juga berpotensi bakal angkat kaki dari klub lantaran tak masuk rencana Enzo Maresca. Kapan debut Wojciech Szczęsny di Barcelona? Barcelona akan bertandang ke Mendizorroza untuk menghadapi Deportivo Alavés pada pekan ke-9 La Liga 2024-2025. Inaki Peña masih bakal menempati pos penjaga gawang Barcelona. Bagi kiper baru Wojciech Szczęsny, ini belum saatnya. Kiper 34 tahun Polandia itu kemungkinan baru akan melakoni debutnya di Barcelona setelah jeda internasional. Setelah tidak bermain atau berlatih secara serius sejak musim panas, Wojciech Szczęsny perlu meningkatkan kondisinya agar siap untuk dipilih oleh pelatih Barcelona Hansi Flick. Bielsa picu keretakan di timnas Uruguay, Suarez peringatkan dampaknya. Mantan penyerang andalan timnas Uruguay Luis Suarez mengungkapkan pandangannya yang cukup mengejutkan tentang dampak gaya kepelatihan Marcelo Bielsa terhadap tim nasional Uruguay. Suarez menyatakan bahwa pendekatan Bielsa sejak mengambil alih tim tahun lalu telah memecah belah skuad, bahkan membuat beberapa pemain mempertimbangkan untuk meninggalkan tim. Suarez menyebut bahwa perubahan taktik dan metode pelatihan Bielsa telah menciptakan ketegangan di antara para pemain. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!